Perkenalkan, saya Rolin Pandey. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana kita menghitung data regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. Untuk itu, sebelum kita masuk ke penggunaan program SPSS, ini saya akan memberikan contoh data dengan konsep sebagai berikut. Ini adalah data contoh konseptual, mana kita akan meneliti variabel apa yang mempengaruhi kinerja karyawan. Di sini kita definisikan variabel gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Untuk itu kita bentuk konseptualnya seperti ini, dengan hipotesanya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja karyawan. Kemudian hipotesa duanya adalah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian hipotesa tiganya adalah gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh positif secara simultan terhadap kinerja karyawan. Sudah itu tentunya kita melakukan riset dengan menggunakan kuesioner, dan setelah kita mendapatkan datanya, selanjutnya data itu kita susun dalam Excel seperti ini. Jadi datanya kita susun seperti ini dalam Excel. Ini adalah gaya kepemimpinan. Ini indikatornya dari 1 sampai 12, kemudian kita total. Selanjutnya adalah data motivasi dari 1 sampai 10 indikatornya, kemudian kita total yang mewakili variabelnya. Kemudian kinerja juga kita masukkan ke sini dari 1 sampai 10. Kemudian kita total jumlahnya untuk mewakili variabelnya. Selanjutnya data ini kita masukkan atau kita kopikan ke dalam SPSS sebagai berikut. Setelah kita masukkan dalam SPS, maka dia akan seperti ini. Ya, jadi ini tentunya teman-teman sekalian sudah mempelajari bagaimana cara memasukkan data ke dalam SPSS. Untuk penamaan variabel kita bisa lihat pada variabel view di sini. Ini adalah indikatornya X1 sampai X11 sampai X112. Ya, jadi indikatornya 12. Kemudian totalnya X1 total. Kemudian untuk X2-nya X21 sampai X20. Kemudian X2 total, kemudian Y-nya ada indikatornya juga ada 10, kemudian total. Nah, selanjutnya kita akan menghitung SPSS. Sebelum kita menghitung SPSS, kita kembali dulu ke teorinya di sini. Di dalam regresi itu ada 5 tahapan uji klasik, yaitu uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, kemudian uji linearitas dengan menggunakan compare-mean, kemudian uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson, uji multikolonialitas dengan menggunakan nilai tolerance dan VIF, kemudian uji heteroskedastisitas dengan menggunakan standardized residual plot. Nah, sedangkan di dalam regresinya sendiri, itu yang akan kita perlukan adalah nilai rata-rata variabel, kemudian matrik korelasi, kemudian R-square, Durbin-Watson, F-test, T-test, kemudian multikolonialitas test, kemudian standardized residual. Kita kembali ke SPSS. Kita mulai dengan menghitung linearitas. Untuk menghitung linearitas, kita mulai dari analyze, kemudian compare mean, kemudian mean. Kemudian kita masukkan variabel totalnya saja, X total, X2 total, kemudian Y-nya kita masukkan ke Y1 totalnya ke independen. Kemudian kita klik option, kemudian kita klik test of linearity, kemudian continue, tidak lagi yang di set, kemudian OK.
Maka di sini kita akan dapatkan nilai, di sini kita akan dapatkan outputnya. Ya, ini outputnya. Kita dapatkan outputnya ini adalah, di sini adalah yang kita lihat adalah nilai unnovatable-nya, yaitu nilai sig-nya. Kalau nilai sig-nya berarti antara X1 dengan Y1, ya, itu nilai sig-nya sudah lebih besar dari 0,05, berarti dia adalah linear. Kemudian X2 dengan Y1, di sini adalah nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, berarti dia disebut linear. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, berarti dia tidak linear. Selanjutnya kita melakukan analisa analisa normality. Untuk analisa normality dimulai dengan non-parametric test, regressi dialog, kemudian ke sample key S. Nah, yang akan kita tes adalah totalnya, itu X1 total, kemudian X2 total, kemudian Y total. Kemudian kita pastikan di sini adalah kliknya adalah centangnya adalah normal. Kemudian oke. Yang kita perhatikan di sini adalah nilai sig-nya. Nilai sig-nya di sini harus lebih besar daripada 0,05. Kalau dia sudah lebih besar dari 0,05 berarti dia adalah linear. Di sini kalau dia lebih besar daripada 0,05 berarti dia normal. Berarti di sini datanya X1, X2, dan Y-nya adalah dia tidak normal. Ya. Kemudian kalau dia tidak normal berarti penelitiannya sebaiknya diambil data lagi. Ya. Kemudian kita lakukan analisa dengan menggunakan Spiro wheel itu mulai dengan deskriptif, statistik, ya, dan explore. Kemudian di sini kita masukkan variabel-variabelnya, yaitu yang X1 totalnya, kemudian X2 totalnya, kemudian Y totalnya. Ya. Kemudian setelah itu kita klik plot, kita klik normality plot, kemudian continue, kemudian OK. Maka di sini akan kita dapatkan outputnya. Yang kita lihat adalah tabel Spiro wheel-nya. Masih running. Kita lihat tabel Spiro wheel-nya di sini. Kita lihat, kalau kita perhatian yang kita lihat adalah nilai sig-nya. Kalau nilai sig-nya sudah lebih besar dari 0,05 berarti dia normal. Dalam hal ini adalah X1 dia normal karena dia sudah lebih besar sedikit dari 0,05. X2 tidak normal karena dia lebih kecil. Y-nya tidak normal karena dia lebih kecil dari 0,05. Ya. Nah, selanjutnya kita melakukan bagaimana menghitung validitas, yaitu dengan analyze, kemudian correlate, bivariate. Ya. Kemudian kita masukkan di sini adalah X1 totalnya, kemudian X11 sampai X112. Kita tekan untuk ngeblok, tekan tombol shift. Oke, kemudian kita pastikan di sini ada person, kemudian tutil, kemudian oke. Maka kita akan dapatkan outputnya. Nah, ini kita dapatkan outputnya. Yang kita perhatikan di sini adalah baris pertamanya saja, ya. Di sini nilai person correlation-nya adalah bintangnya ada 2. Bintang 2 itu berarti dia signifikan pada 0,01. Kalau bintang 1 itu signifikan pada 0,05. Berarti dia semuanya adalah, indikatornya adalah valid. Kemudian untuk yang variabel yang berikutnya, ini kita reset, kemudian kita masukkan total yang X2, total X2 ya, kemudian kita masukkan indikator X2, yaitu X21 sampai X210, tekan tombol shift, kemudian OK.
Yang kita perhatikan baris pertamanya dia sudah bintang, berarti dia valid semuanya. Kemudian correlate bivariate, ini kita reset, kemudian kita masukkan Y total, kemudian di sini Y11 sampai Y10, Y110. Kemudian oke. Kita perhatikan di sini baris pertamanya berarti semua indikatornya adalah valid karena dia signifikan pada 0,01. Kemudian untuk menghitung reliability, yaitu kita klik scale reliability analysis, kemudian kita masukkan indikator yang X1-nya saja. Kita menghitungnya satu-satu, X11 sampai X112. Oke. Kemudian kita pastikan di sini modelnya adalah model Alpha Cronbach. Tidak ada lagi yang kita setting, langsung kita bisa oke. Terdapatkan nilai Cronbach-nya adalah 0,7, berarti sudah lebih di atas 0,6, berarti dia reliable. Kemudian untuk variabel yang berikutnya, reliability analysis, ini kita reset, kemudian kita masuk yang indikator yang kedua, X21 sampai X210, kemudian kita oke. Nah, kita lihat di sini Cronbach-nya adalah 0,7 di atas 0,6. Kemudian kita lanjut dengan yang berikutnya, reliability, kemudian reset dulu. Kemudian kita masuk yang indikator yang Y1 sampai dengan Y10. Kemudian, salah klik. Kemudian kita masukkan Y1, kemudian kita blok sampai Y10. Y1 kita blok sampai Y10. Y1 kita blok sampai Y10. Oke. Kemudian oke. Maka di sini kita dapatkan 0,7 sudah di atas 0,6, berarti artinya adalah reliable. Berarti semua variabelnya adalah reliable. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan analisa regression, kemudian regression linear. Ini dependent variabelnya, variable dependent, berarti Y-nya. Ini kita masukkan Y1 total. Kemudian independent variabelnya berarti X1 total, kemudian X2 total. Kemudian kita klik statistik, kita setting, sini R-square, descriptive, partial correlation, collinearity, kemudian Durbin-Watson. Kemudian continue, kemudian kita klik plot. Di sini adalah untuk analisa heteroskedastisitas, yaitu Z-plot. Z-plot ini kita masukkan ke X, kemudian S residu, Z-plot, S residu, ya, S residu, ya, kita masukkan ke sini, ya. Kemudian histogram normal probability, kemudian continue. Kemudian di sini cukup kita pilih enter saja, kemudian oke. Maka kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Ini adalah nilai rata-rata descriptive statistik, nilai rata-rata X1, X2, dan Y. Ya. Kemudian correlation, matrix correlation, ini adalah korelasi antara Y dengan X1, yaitu sebesar 0,7, berarti korelasinya kuat, di atas 0,5. Kemudian antara Y1 dengan X2, korelasinya adalah 0,7, di atas 0,5, berarti kuat. Kemudian antara X1 dengan X2, yaitu 0,6, berarti korelasinya juga kuat. Ada indikasi, kalau kita lihat dari korelasi, indikasinya ada multikolinear. Tapi nanti kita lihat di nilai tolerance dan VF, apakah dia betul ada multikorelasi atau tidak.
Kemudian langsung kita lanjut ke model summary yang kita lihat adalah R-square 0,7, berarti 70,9% variable independen. Variable dependent dipengaruhi oleh variable independen. Ya. Jadi 70% variable terikat dipengaruhi oleh variable bebasnya. Kemudian Durbin Watson 1,691 ini kita bandingkan dengan Durbin Table. Kemudian di ANOVA ini adalah kita lihat untuk uji F-test. Yaitu kita lihat, bisa kita lihat nilai F-nya, berarti kita harus melihat nilai F-table. Kita bandingkan dengan F-hitung. Kalau nilai F-hitung lebih besar dari F-table, artinya secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Atau kita lihat nilai sig-nya. Kalau nilai sig-nya sudah lebih kecil dari 0,05, artinya semua variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependent. Selanjutnya kita lihat tabel koefisien. Yang kita perhatikan di sini adalah koefisien dari persamaan regresi. Ini adalah konstantanya 3,492. Kemudian untuk X1 itu adalah 0,302. X2-nya adalah 0,538. Kemudian kalau kita lihat nilai betanya, maka sebetulnya yang paling besar berpengaruh adalah X2, karena nilai beta X2 lebih besar daripada nilai beta X1. Nilai beta itu adalah nilai standardized, sehingga dia bisa dibandingkan. Kalau nilai unstandardized itu belum tentu bisa dibandingkan. Kemudian nilai T, kita lihat ini untuk uji parsial, yaitu kalau nilai T-nya lebih besar dari 2, berdasarkan teori dari Hare, maka masing-masing variabel itu adalah signifikan. Kita lihat di sini untuk nilai T X1 sudah lebih besar daripada X2, nilai T X2 sudah lebih besar dari X2. Berarti masing-masing signifikan berpengaruh positif ya terhadap kinerja. Atau kita lihat nilai sig-nya. Kalau nilai sig-nya ini sudah lebih kecil dari 0,05, artinya masing-masing variabel itu adalah secara parsial signifikan berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Kemudian kita lihat pada collinearity statistik. Ini untuk menguji apakah ada multicollinearitas atau tidak. Untuk nilai tolerance itu batasannya antara 0 sampai 1. Karena nilainya ini ada di antara 0 sampai 1, maka terbukti tidak ada multicollinearitas. Kemudian VIF yaitu variant inflection factor. Indikatornya adalah nilainya harus di antara 1 sampai 10. Kita lihat di sini nilainya ada di antara 1 sampai 10, berarti terbukti tidak ada multicollinearitas. Nah, selanjutnya di sini adalah histogram residual. Ini untuk menyatakan residual itu adalah selisih antara data Y dengan data prediksi. Ya. Ini residualnya sudah normal. Nah, kemudian untuk heteroskedastisitas, kita lihat pada diagram ini, regression standardized prediction value, predicted value, dan residual studentized residual, ini tidak membentuk suatu pola, ya. Jadi suatu pola tertentu, ya. Nah, kalau dia tidak berbentuk suatu pola, berarti dia tidak ada heteroskedastisitas. Artinya varians dari variabel tersebut adalah tidak sama atau berbeda. Nah, kalau kita lihat dari persyaratan regresi, dari persyaratan uji klasik tadi, kita perhatikan dari persyaratan uji klasik, normalitasnya tidak memenuhi. Linearitasnya oke, Durbin-Watson oke, toleransinya oke, standardized oke, tapi di sini tidak normal. Berarti regresinya masih ada bermasalah. Nah, kemungkinan kalau kita gunakan untuk forecasting, dia akan menimbulkan bias. Tapi kalau ini untuk digunakan untuk ilmu sosial, ya ini tidak terlalu signifikan
pengaruhnya, jadi masih bisa dapat digunakan ya. Ini digunakan kalau kita ini kelima syarat ini harus dipenuhi kalau kita gunakan untuk forecasting. Oke, demikian teman-teman sekalian, itulah cara menghitung dan menganalisa regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih.